Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya rakyat cerdas Indonesia. Ada beberapa kebijakan pertanian pemerintah Malaysia yang perlu kita pelajari dan sebagai masukan juga buat pemerintah Indonesia. Jika ada kebijakan yang baik demi kepentingan bangsa dan negara bisa juga kita kaji. Jika memungkinkan bisa saja bisa diterapkan di Indonesia. Suara jangkrik. Seperti pertama, sistem pengelolaan pangan pemerintah Malaysia selalu berinovasi untuk menciptakan konektivitas antara petani dan konsumen. Pemerintah memberikan insentif kepada pihak swasta yang menjual kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan lebih murah. Kedua, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengendalikan harga sehingga pedagang tidak akan melakukan penumpukan komoditi pertaniannya, khususnya beras. Indonesia, nggak makan beras, nggak makan nasi, nggak makan. Ada kebijakan harga sehingga saat panen raya tiba harga tidak jatuh dan petani tetap untung. Ketiga, pemerintah berusaha menaikkan daya beli masyarakat dengan cara memberikan bantuan sosial langsung kepada warga negaranya. Ini udah diikutin kayaknya. Bantuan sosial langsung, tapi bukan buat beli beras, buat beli baju. Lanjut, serius. Keempat, pemerintah berinvestasi untuk membangun sistem irigasi termasuk waduk, saluran air, dan irigasi. Udah dibangun Bray di Indonesia, tapi belum juga bisa mencukupi padi nasional. Mengurus benih padi dan pupuk agar saat petani bisa bertani benih sudah tersedia. Kalau benih sih selalu tersedia, saking harganya mahal. Kualitasnya bagus mungkin. Dari beberapa kebijakan di bidang pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kepada warga negaranya, apa yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran? Kayak sekolah aja. Menurut saya ada beberapa kebijakan yang bisa dicontoh oleh pemerintah Indonesia. Ini serius ini. Dengan harapan petani jadi bisa untung dan kehidupannya bisa lebih baik lagi seperti: pertama, luas lahan sawah dan jumlah pelaku tani perlu didata agar valid. Datanya harus benar-benar terwakili, jangan cuman ngarang-ngarang bebas. Data tersebut sangat berpengaruh sebagai dasar pemerintah membuat kebijakan khususnya mengenai subsidi dan pengadaan benih, pupuk, pestisida termasuk alat dan mesin pertanian lainnya. Tapi kalau udah dikasih jangan dibawa pulang lagi. Kedua, kebijakan harga gabah sudah ditetapkan pemerintah. Dengan harga tersebut, petani tidak rugi. Hanya saja, sejak tahun 2015, baru tahun 2020 ada penyesuaian harga lagi dan harga di lapangan juga masih ada yang di bawah 4.200. Ketiga, mengenai benih tanaman padi, pemerintah perlu mengendalikannya. Perlu ada kebijakan di dalamnya, jangan sampai benih padi dikuasai oleh swasta. Jadi kalau bisa benih padi diproduksi oleh BUMN kita dan benihnya didominasi saja kayak PLN gitu, agar kualitas benih dapat betul-betul kita jaga dan harganya tetap murah. Keempat, harga pupuk dan pestisida yang setiap tahun selalu naik, ini masalah kita. Bahkan di beberapa daerah harga bisa naik setiap 3 bulan. Sementara harga jual gabah petani padi setelah 5 tahun baru disesuaikan oleh pemerintah. Kelima, pemerintah perlu memberikan bantuan sosial langsung kepada petani padi agar daya beli petani bisa ditingkatkan untuk mempersiapkan kebutuhan pertaniannya. Jika tidak salah, pemerintah Indonesia mempelajari dan mengamati kebijakan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Kan gak rugi juga kalau kita ikuti yang bagus-bagus. Tentu ada hal positifnya yang bisa kita jadikan sebagai pembanding untuk kemajuan dunia pertanian Indonesia. Khususnya komoditas tanaman padi dengan harapan produksi beras bisa ditingkatkan. Swasembada beras bisa tercapai, bukan hanya mimpi. Karena tanah kita adalah tanah surga, katanya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.